Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 2 Oktober pukul 18 lewat 16 menit ya guys. Hari eh Rabu. Rabu apa Selasa nih guys? Rabu ya. Tadi untuk emiten-emiten yang berhubungan dengan minyak serta emas itu naik karena memang ada sentimen, tersengat sentimen dari serangan Iran ke Tel Aviv, Israel. Mungkin nanti akan gue coba bahas di video terpisah ya guys ya soal hal tersebut. Nah sekarang gue mau bahas KBLI. KBLI ini kalau misalkan gue bahas KBLI, gue jadi ingat dulu almarhum Rizal Ramli ya. Tahu ya Rizal Ramli itu almarhum, itu tokoh berpengaruh juga buat Indonesia. Dia juga salah satu menteri dulu di kabinet Jokowi waktu awal periode. Nah, itu sempat membahas soal listrik 35.000 megawatt. Nah, si Pak Rizal Ramli ini mengatakan, almarhum mengatakan bahwa eh, itu terlalu optimis. Kita sebenarnya nggak butuh sebanyak itu gitulah kira-kira. Nanti itu bisa membebani PLN gitu. Dan ada sedikit silang pendapat, perbedaan pendapat antara almarhum Rizal Ramli dengan Yusuf Kala, karena dulu kan wakil presidennya adalah Yusuf Kala. Kalau misalkan lu suka ngikutin berita-berita politik, lu akan tahu itu sedikit silang pendapat antara dua tokoh berpengaruh di Indonesia ini. Nah, itu sedikit intermezzo aja guys. Tapi pada intinya gini, KBLI ini dia ya produsen kabel ya, kabel tegangan rendah ya, yang di bawah 1 kilovolt, yang biasanya buat lu dispenser lah, kemudian TV, ya casan HP dan sebagainya. Eh Ya pokoknya alat-alat elektronik rumah tangga itu di bawah 1 kilovolt lah. Kemudian ada yang menengah, ada yang tinggi yang sampai 150 kilovolt dan biasanya buat sutet-sutet. Tahu sutet ya? Dan dari beberapa kabel-kabel KBLI, memang yang paling menguntungkan adalah yang bertegangan tinggi. Ketika dia menjual bertegangan tinggi, kabel yang bertegangan tinggi, profitnya tuh gede, bisa sampai di atas 20%. Cuman ada cuman ya guys, eh kabel bertegangan tinggi itu tidak mendominasi si pendapatan dari KBLI. Yang mendominasi apa? Ya kabel-kabel bertegangan rendah. Nah, ini dia bisa sampai 1,3 triliun sendiri. Nah, ini guys, contoh gue ambil tahun 2021 ya. Tegangan rendah itu di angka 1,3 triliun ya. Laba kotornya 91 miliar. Kan kecil. Sedangkan yang tegangan tinggi 204 miliar, laba kotornya itu 52 miliar. Jadi gross marginnya itu yang tegangan tinggi gede banget gitu loh guys. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah KBLI ini bisa mencapai angka 625 atau tidak? Balik lagi ke tahun 2019, karena waktu tahun 2019 dia mencapai laba bersih di angka 417 miliar loh guys. 417 miliar. EPS-nya 100, alhasil sahamnya terbang nih sampai ke angka segini. Kemudian tahun 2020 minus, rugi. Kemudian tahun 2021 EPS-nya 23, 16, 31, 26. Sekarang sudah mengantongi 26. Nah, bisa nggak nih dia mengantongi pendapatan 3 triliun? Sekarang kan 1,5 triliun nih. Dan laba bersihnya di angka 200 miliar. Sebenarnya target manajemen di tahun 2024 itu 128 miliar. Nah, sekarang udah tercapai 105 miliar. Harusnya kalau misalkan memang dia konsisten di kuartal 3 dan kuartal 4, kemudian EPS-nya bisa di angka 50, harga sekarang, harga sekarang di 394 itu murah loh sebenarnya. Cuman jangan sampai target di awal tahun 128 miliar nanti beneran 128 miliar nih sampai kuartal 4 2024. Jangan sampai seperti itu. Artinya gini guys, ketika nanti kinerjanya bagus, ada peluang si KBLI ini menyentuh angka 500, bahkan bisa sampai 600 di tahun seperti tahun 2019. Artinya ada peluang cuan lah di sini. Cuman yang perlu kita ketahui adalah ini perusahaan memang tidak membagi dividen besar, tidak terlalu istimewa. Dividen payout rasionya hanya berkisar antara 25%, 17 sampai 25%. Itu kalau dilihat dari dividen.
Kalau dilihat dari pair, sebenarnya sekarang sudah murah di antara tahun 2023, 2022, dan tahun 2021. Secara PBV juga sebenarnya dia belum mahal-mahal amat. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari tahun 2023 ke belakang, ya dia sudah naik dibandingkan dari beberapa tahun sebelumnya. Karena si perusahaan ini memproduksi kabel baik yang rendah, tengah, dan tinggi, kaitannya dengan bahan baku seperti tembaga dan aluminium. Jadi kalau kedua komoditas ini lagi naik, ya ini membebani perusahaan, membebani laba bersih dari perusahaan. Cuman kalau dilihat dari net profit marginnya sekarang lebih baik ya dibanding tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 2019. Maka yang tadi gue bilang guys, jadi 50-50 nih, ada peluang cuan di saham seperti KBLI ini. Cuman ya kalau sekarang kan dia udah naik ya, sudah cukup naik ya. Dia udah naik berapa sih nih? Year to date tuh dia udah naik 20%-an guys. 20%-an tuh guys. Year to date ya, baru naik 20%-an. Ya. Kemudian ya, kalau year to date kita lihat broksumnya juga memang si ini beli terus nih, belum jualan nih. Si TP. Ya, TP lu lihat sendirilah kalau TP itu apa. Jadi menarik nih, value investor ini mungkin akan ngelirik ya. Kalau lu value investor belum tentu lu akan suka dengan saham ini, cuman paling tidak ini wah ini ada saham yang menarik nih, walaupun mungkin lu bisa beli, bisa tidak. Cuman melihat PBV-nya sekarang 0,6, pernya di angka 7, kalau misalkan dia konsisten mencetak laba bersih sampai kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2024, ada peluang cuan di situ guys. Kalau misalkan turun pun ya nggak ya sekarang 0,6 lah, mau turun kemana? Dia jadi kayak saham CLPI, tau nggak? CLPI, walaupun beda segmen ya guys ya. Nah, sekarang kalau misalkan lu mau beli, ya nggak usah banyak-banyak. Karena gini guys, tetap dia secara dividen tidak terlalu istimewa, tidak terlalu menarik. Misalkan lu memang harus tertarik untuk membeli karena melihat ada peluang cuan. Dan kalau kita lihat dalam jangka panjang sebenarnya ada keberlanjutan dari pemerintahan ini, ya. Bisa jadi dulu ini KBLI itu masih sustain dalam beberapa tahun ke depan. Karena kan kita kalau mau beli saham itu harus melihat sustain atau tidak. Kemarin ada yang nanya ITMG, Bang kalau misalkan beli ITMG di angka 26.000 bagaimana? Ya gue jawab, gue jawab di kolom komentar ya guys. Ya gue bilang gini, ITMG itu dalam 5 tahun ke depan lebih masih sustain kalau dilihat dari cadangan batubaranya. Belum kalau misalkan nanti si ITMG mencari tambang baru lagi. Karena cadangan batubaranya itu ada di angka 300 jutaan ton, ya. Kemudian kalau kita lihat saham properti, ya kita lihat dari land bank-nya. Nah, itu menentukan suatu saham sustain atau tidak, sustainable. Termasuk KBLI, sebenarnya bisnisnya KBLI seiring dengan pembangunan yang ada di Indonesia dan pemerintah ingin meratakan pembangunan yang ada di Indonesia, seharusnya saham seperti KBLI ini sustain. Kayak gitu loh guys maksud gua. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.